Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam memberikan perhatian pada sikap marah pada diri manusia. Islam tidak melarang manusia untuk marah karena perasaan marah merupakan sesuatu yang manusiawi. Hanya saja Islam memberikan keutamaan bagi mereka yang dapat menahan dan mengendalikan diri ketika marah, berangkusar, dan naik pitam. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan Muslim untuk menahan marah. Meski demikian, bila kemarahan tersebut harus dikeluarkan, Muslim perlu melakukannya sesuai dengan adab yang benar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait menahan amarah bersumber dari hadis dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Beliau bersabda, "Jangan kamu marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah menyebut orang yang paling dianggapnya kuat dan perkasa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Muslim. Melalui riwayat lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal serupa. Dari Abu Hurairah, seseorang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat." Nabi kemudian berkata, "Jangan marah." Dia mengulang pertanyaannya yang selalu dijawab dengan "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam, marah adalah perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berpendapat, kondisi seseorang yang marah merupakan pintu bagi setan untuk memasuki hati seseorang dan menguasainya. Saat setan telah menguasai hati kita melalui pintu amarah, segalanya akan berubah menjadi kacau dan kita kehilangan fungsi pengendalian diri, sepenuhnya dikuasai atas kehendak setan. Jelasnya yang diterjemahkan Abidah Ummu Azizah dalam buku Kuliah Adab. Adapun amarah yang perlu dikeluarkan, Muslim bisa mencontoh adabnya seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengucapkan kata kasar yang menimbulkan kesan negatif. Berikut merupakan adab marah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kitab Nama Az-Zawaid, terjemahan As-Salabi dan Profesor Dr. Ali Muhammad dalam buku edisi Indonesia secara lengkap Rasulullah Jilid 1. Kemarahan yang dicontohkan Rasulullah adalah marah yang tidak berlebihan, serta memiliki tujuan jelas. Kemarahannya terlihat saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang sembari membawa lembaran dari kitab Taurat. Ia saat itu meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya. Menurut keterangan Jabir bin Abdullah, Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa lembaran dari kitab Taurat sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran dari kitab Taurat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terdiam, lalu membacanya hingga raut wajahnya pun berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Umar radhiyallahu anhu pun melihat ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasul-Nya."
Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat dari jalan lurus. Bahkan seandainya Musa masih hidup dan menyaksikan kenabianku, niscaya dia akan mengikutiku. Melalui kisah lainnya diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah marah jika ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilanggar. Seperti diceritakan Zaid bin Sabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dikisahkan Rasulullah SAW memiliki ruang kecil untuk sholat pada malam hari. Beberapa orang diceritakan datang dan ikut sholat bersama beliau. Orang-orang tersebut datang lagi keesokan harinya, tetapi Rasulullah SAW tidak menyambut mereka. Mereka lantas melakukan cara untuk menarik perhatian Rasulullah SAW, yakni mengetuk pintu, meninggikan suara dan melempar batu. Nabi SAW keluar dalam kondisi marah dan menjelaskan keutamaan sholat malam. Ibadah tersebut sunnah dan akan lebih baik dilakukan di rumah masing-masing. Dikutip dari Arab News, marahnya Rasulullah SAW terlihat dalam kondisi tersebut. Namun Rasulullah SAW memilih menyalurkan amarahnya dengan cara dan bahasa yang tepat. Hasilnya, penyebab dan solusi mengatasi marah bisa diketahui serta dilaksanakan setiap hari. Rasulullah SAW memang dikenal sebagai sosok yang jarang marah maupun berkata kasar. Bahkan diceritakan dalam riwayat hadis dari Al-Hasan bin Ali yang bersumber dari pamannya. Diketahui amarah Rasulullah SAW biasanya dialihkan dengan memalingkan wajah. Pengendalian diri ketika marah atau kecewa memang sangat penting. Energi kemarahan harus dikondisikan sehingga tidak mendorong kita pada tindakan kalap, lupa diri, gelap mata, atau tindakan destruktif lainnya yang tentu saja mendatangkan mafsadat pribadi maupun umum baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.